segenap dikasih Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita saat ini berkumpul di hadapan Tuhan. Kita mau mengarahkan segenap hati, segenap jiwa kita kepada Dia. Mari kita arahkan kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga selesai ibadah ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini. Puji Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Mari lembutkanlah setiap hati kita Bapak Ibu Saudara. Biar kita dapat lebih mengasihi Tuhan kita. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Ucap syukur di hadapan Tuhan. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dengan segenap hati kita dengar pujian sekali lagi. Bapa, lembutkanlah hatiku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu Tuhan. Rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadap. Angkatkan kedua tangan kita, kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita. Kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala pujian Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari datang di hadapan Tuhan, kita mau berterima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita mau lebih menyembah Tuhan kita. Kita mau bilang, Tuhan kami rindu kepadamu. Tuhan kami siap untuk dipenuhi dengan Roh-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Siap datang hadirat-Mu. Tuhan aku siap. Penuhilah setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Dengan Roh-Mu ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan. Saudara kita semua tuh bangkit berdiri. Mari kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini. Serahkanlah segala pergumulan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup menyelesaikan segala persoalan kita. Tuhan, ku rindukan. Sekali lagi katakan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, haleluya. Benar ya Bapa, kami rindu kuasa-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan berhenti Tuhan berseru, bersorak, menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang selalu menjaga kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Pada saat ini kami datang juga di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengaku segala dosa kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, benar atau salah, kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami Tuhan, yang selalu bersama dengan kami, mengingatkan kami jika kami berbuat salah Tuhan. Dan setiap salah kami Tuhan, Engkau yang ampuni ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu yang telah mengampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa yang baik untuk ibadah kami, kiranya Engkau yang berkati dari awal hingga pertengahan sampai akhir. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang belum hadir bersama dengan kami maupun dalam perjalanan, kiranya Tuhan yang berkati mereka dalam perjalanan hingga tiba bersama dengan kami Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih bangkit berdiri. Kita mau mengiklankan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Amin. Ada sukacita? Mana sukacitanya? Masih murung. Kayaknya banyak beban ya yang kita alami, yang kita hadapi saat ini. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau tanggalkan segala beban kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah khawatir. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan Allah kita. Karena Dia yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu. Katakan apa? Dia sanggup menari dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak berapa. Siapa yang sanggup?
Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Mau lebih memuji Tuhan? Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih bersorak-sorai. Kita mau bangkit dan berkatakan berkat. One more time. Sama-sama katakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman. Dengan pasti, dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedasatannya di sini. Sekali lagi katakan bangkit dan berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Hidup yang diberikannya. Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya
saudara? Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Yesus, namamu sungguh indah. Kau adalah kekasih setiap hati kami. Kau dambaan jiwa kami. Dan kami mau hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami berkenan kepadamu. Yesus, namamu indah. Kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku Berkenan kepadamu, bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah. Kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah lagu ini barusan itu menjadi doa kami. Kami ingin hidup menyenangkan Engkau. Tuhan, firman-Mu pada hari ini kiranya itu boleh sekali lagi
koreksi hati kami, sehingga kami bisa semakin ngerti, semakin bisa tahu apa yang menjadi keinginan-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Mohon Tuhan yang berbicara dengan leluasa kepada kami siang hari ini. Tuhan, lembutkanlah setiap hati yang ada di ruangan ini, sehingga kami semua mau membuka hati dan mengizinkan firman-Mu masuk ke dalam diri kami. Dan Tuhan, tolong juga hamba-Mu agar bisa menyampaikan dengan baik dan dengan penuh kuasa yang daripada Engkau, Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang sudah siap mendengar firman katakan amin. Baik, saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah, mungkin bisa tayangkan, menolak Yesus ya dan konsekuensinya. Ya. Saudara, kira-kira beberapa tahun yang lalu di Amerika ya, ada kisah tentang seorang pemuda yang bernama, sebut sajalah namanya Ryan, gitu ya. Sebut saja namanya adalah Ryan. Ryan ini adalah seorang pecandu narkoba yang sudah akut. Ya. Saudara, si Ryan ini hidupnya hancur, dia kehilangan pekerjaan, dia berulang kali ditangkap polisi. Ya. Jadi, saudara kalau punya anak seperti Ryan ini, kira-kira saudara gimana, saudara? Saudara sedih nggak kalau punya anak yang seperti ini, saudara, yang pecandu narkoba? Saudara, Ryan ini betul-betul sudah jadi beban ya di dalam keluarganya. Ya. Saudara, mamanya itu udah putus asa, ya, tetapi kasih seorang ibu, namanya kasih seorang ibu ya, seorang mama itu tidak pernah mati. Ya. Mamanya akhirnya dia menggunakan semua uang pensiunnya. Lalu dia juga menjual salah satu rumah kecilnya hanya untuk memasukkan si Ryan ini ke pusat rehabilitasi yang terbaik. Dijual itu, dia pakai dana pensiunnya untuk dia masukkan si Ryan ke pusat rehabilitasi. Nah, saudara, singkat cerita, di rehabilitasi itu Ryan berubah. Ya. Dia nampak berubah, dia berjanji sama mamanya, setelah pulang, setelah keluar dari rehabilitasi ini, aku tidak mau terlibat, aku tidak mau mencoba lagi narkoba itu. Aku tidak mau lagi, gitu ya. Saudara, beberapa bulan setelah Ryan itu keluar ya dari pusat rehabilitasi itu, beberapa bulan setelahnya, dia ketemu, dia jumpa lagi sama kawan-kawan lamanya. Saudara, kawan-kawan lamanya inilah yang dulu menjerumuskan dia memakai narkoba itu. Saudara, kawan-kawan itu kemudian mengajak dia ikut lagi, masuk lagi. Ya, sedikit gak apa-apa. Lu kan sudah pernah direhabilitasi kan, lu udah tahu lah, lu udah punya pengalaman itu. Ya, jadi harusnya lu gak akan bisa jatuh kayak gitu lagi. So awal-awalnya dia tolak-tolak, saudara, tapi lama-lama dia akhirnya berkata pada dirinya sendiri, kalau sedikit harusnya gak apa-apa. Sedikit harusnya enggak apa-apa. Akhirnya dia mencoba lagi, saudara. Sedikit, dia coba lagi. Ya. Saudara, enggak butuh waktu lama. 2 minggu saja. Si Ryan itu kembali menjadi pecandu. Dia akhirnya kembali menjadi pecandu. Saudara, 2 kata menggambarkan seorang Ryan ini adalah apa, saudara? Saudara, Ryan ini dia tidak menghargai. Betul tidak? Dia tidak menghargai siapa di sini? Mamanya, betul? Dia tidak menghargai mamanya yang sudah berkorban buat dia, yang jual rumah, pakai dana pensiun. Dia nggak menghargai kebaikan, dia tidak menghargai pengorbanan daripada mamanya. Dan saudara, konsekuensi yang dialami oleh Ryan ini cukup menyedihkan, tragis, karena beberapa bulan kemudian Ryan ditemukan meninggal dunia karena overdosis heroin, saudara. Saudara, gambaran Ryan ini yang tidak menghargai, ini adalah gambaran sebetulnya, saudara, banyak manusia, gambaran banyak orang di dunia ini sebetulnya.
Saudara mungkin termasuk orang-orang Kristen. Saudara, kita ini orang-orang yang bersalah. Kita orang-orang yang berdosa, yang buat jahat di hadapan Tuhan. Saudara, tapi kalau kita lihat bahwa Tuhan dia tetap terus memberikan kebaikan, dia terus memberikan kesempatan kepada kita. Dia bahkan berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tetapi kasih-Nya Tuhan itu tidak dihargai. Saudara, manusia seperti ini banyak sekali, saudara. Ya. Saudara-saudara, ini akan kita renungkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Dalam Lukas pasal 20, ayat 9 sampai ayat yang ke-19, kita tidak membacanya sekarang. Nanti seiring berjalan khotbah, kita akan membaca ini. Nah, saudara, saya minta kita boleh menaruh perhatian penuh ya di dalam khotbah pada hari ini, karena khotbah hari ini sangat penting sekali, saudara, untuk setiap kita orang-orang Kristen, gitu ya. Jadi, saudara-saudara, kalau misalnya ada yang agak ngantuk tuh, agak colek tuh di sampingnya tuh, gitu ya. Nah, tuh bangun, nah, gitu ya, saudara ya. Nah, saudara, saya harap kita boleh menaruh perhatian penuh ya, full attention terhadap khotbah pada hari ini. Amin? Enggak. Belum semua. Amin. Amin, saudara ya. Tadi puji-pujian udah semangat sekali, saudara. Ya. Saudara, supaya kita bisa memahami bagian firman Tuhan ini lebih baik, ya, saudara, kita perlu paham dulu sedikit konteksnya. Supaya kita bisa memahami Lukas 20 ayat 9 sampai 19 ini, kita perlu memahami dulu latar belakangnya, supaya kita bisa lebih memahami. Oke? Nah, saudara masih ingat khotbah 3 minggu lalu? Siapa yang 3 minggu lalu datang ke tempat ini, ibadah? Waduh, saya juga udah nggak ingat tahu datang atau enggak ya. 3 minggu lalu hari apa? Hari Minggu ya. Tanggal berapa? Ya nggak ingat. Apalagi khotbahnya tentang apa itu ya, saudara? Oke, saya bantu ingatkan, saudara. Saudara, khotbah 3 minggu lalu itu adalah tentang Tuhan Yesus yang naik keledai. Ya. Yang kemudian banyak orang itu terus ambil daun-daun palem, lalu mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Wah, Hosana, Hosana, ya, bagi anak Daud, bagi sang raja, begitu ya. Ya, jadi semua orang pada mengeluh-elukan Tuhan Yesus yang dalam perjalanan ke kota Yerusalem. Saudara, itu tema khotbahnya adalah sang raja telah tiba, gitu, atau sang raja telah datang. Nah, saudara, di bagian khotbah ini, saudara, ada satu scene khusus di mana orang-orang Farisi, saudara, orang-orang Farisi itu tidak suka dengan Tuhan Yesus yang dielu-elukan, dipuja-puja. Mereka nggak suka. Orang-orang Farisi ini nggak suka. Dia suruh Tuhan Yesus malahan tegur orang-orang yang memuja-mujamu itu. Saudara, itu khotbah 3 minggu lalu. Oke, khotbah 2 minggu lalu ada yang masih ingat? Ayo, khotbah 2 minggu lalu, mungkin udah langsung cek handphone. Saudara, khotbah 2 minggu lalu ada yang masih ingat? Itu pendeta Merisi yang menyampaikan, yang diterjemahkan oleh Ibu Mutiara. Masih ingat khotbahnya tentang apa? Saya bantu ingatin lagi, saudara ya. Saudara, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus dia masuk ke dalam rumah Tuhan seperti gereja gitu di bait Allah. Lalu Tuhan Yesus lihat di rumah Tuhan itu kok ada yang jualan, ya. Kok ada penukar uang di situ. Kok jadi bisnis? Tuhan Yesus dia langsung bongkar itu meja-meja. Dia usir semua. Kok rumah Tuhan kok lu jadikan bisnis ya? Kok lu jadikan dagang ya? Tuhan Yesus marah di situ. Dia bongkar balikkan itu meja-meja penukar uang dan sebagainya. Lagi-lagi setelah itu ada satu scene di mana orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, mereka tidak suka dengan perlakuan Tuhan Yesus ini. Emang kamu ini siapa? Sampai kamu tuh berhak memutar balikkan ini meja begitu ya. Emang Anda ini siapa? Sorry, khotbah 2 minggu lalu. Oke, sekarang khotbah minggu lalu. Ada yang masih ingat? Dosen saya yang khotbah itu, saudara, pendeta Kristen. Kalau yang datang ada yang masih ingat? Saudara, khotbah minggu lalu adalah tentang orang-orang Farisi itu. Saudara, tadi orang Farisi terus nih. Imam-imam, ahli Taurat, kemudian sekarang mereka memberanikan diri, mereka bertanya sama Tuhan Yesus. Kuasamu itu datang dari mana? Dia pertanyakan Tuhan Yesus, dari mana berasalnya kuasamu itu? Sehingga lu bisa melakukan semua hal ini. Oke? Nah, saudara, itu khotbah minggu lalu ya. Mereka nggak percaya Tuhan Yesus. Yang pada intinya sebetulnya kalau kita lihat ada satu kesamaan dari khotbah 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, dan minggu lalu.
Intinya adalah para ahli Taurat, imam-imam dan orang Farisi, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah, lalu mereka, saudara lihat, tidak menghargai anugerah Allah. Mereka menolak Tuhan Yesus. Oke? Nah, saudara, oleh karena itu, Lukas 20 ayat 9-19 yang nanti kita akan merenungkan, kita akan dengar sama-sama, itu adalah tanggapan Tuhan Yesus sekarang terhadap mereka, terhadap kalian yang tidak menghargai kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus dia datang ke dunia itu dengan maksud baik, dengan maksud untuk menyelamatkan, memberikan kesempatan, saudara. Tapi kebaikan Tuhan Yesus itu tidak dihargai oleh para ahli Taurat, imam-imam dan orang Farisi ini. Maka Tuhan Yesus dia berikan satu perumpamaan yang tujuannya adalah untuk menyindir para pemimpin agama ini. Oke, saudara, ayat yang ke-9, mari kita buka Lukas 20. Ayat yang ke-9 dulu kita baca sama-sama, saudara. Lukas 20 ayat yang ke-9. Ini cerita ya, perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Kita baca ayat yang ke-9, sudah ketemu, katakan amin. 1, 2, 3. Lalu Yesus, belum semua ya, 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Cukup sampai di situ dulu. Jadi saudara-saudara, digambarkan di sini bahwa ada seorang pemilik tanah. Ya. Dia owner. Kemudian dia membuka kebun anggur. Ya. Tetapi karena si owner ini dia ada urusan mau keluar negeri, jadi daripada kebun ini nganggur, dia sewain ke petani-petani lokal. Dia sewain itu ke petani-petani lokal, dan perjanjiannya itu begini, saudara. Perjanjiannya. Nanti waktu musim panen, lu bayar sewa. Saudara, jadi ini bukan bayar di awal, saudara. Biasanya kalau kita menyewa sesuatu tuh mungkin kita bayar di awal ya. Tapi ini, saudara-saudara, nanti lu sekarang bisa kerja aja dulu di sini, gitu ya. Nanti ketika sudah panen, sudah keluar tuh semua buah-buahnya, baru lu bayar sewanya ke saya. Cara bayarnya gimana? Sebagian hasil anggur, sebagian buah-buah anggur itu lu kasih ke saya. Sebagiannya lagi buat kalian. Soalnya ownernya baik, saudara. Gitu ya. Misalnya 10.000 itu buah anggur itu ketika panen, maka 5.000-nya kamu kasih ke saya, 5.000-nya itu buat kalian. Itu ya kira-kira ya. Soalnya perjanjiannya begitu waktu musim panen. Nah, sekarang kalian bebas, kalian bisa bekerja di situ. Ya. Nah, soalnya itu perjanjiannya seperti itu. Nah, maka masuklah sekarang di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Sama-sama lagi kita baca, yuk. 1, 2, 3. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu apa? Memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan apa? Tangan hampa, ayat 11. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. 12. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Saudara, petani-petani ngelunjak, saudara-saudara. Ya. Saudara, mereka nggak mau memberikan hasilnya kepada owner itu. Si owner ini mengutus hamba-hamba itu ngomong baik-baik sama mereka, tetapi mereka justru para hamba itu dipukul, dihajar, disakiti, tetap nggak mau bayar. Saudara, sebetulnya ya, sebetulnya ini adalah gambaran yang sedang ingin merujuk kepada sesuatu. Saudara, sang owner kebun anggur ini sebenarnya melambangkan siapa? Saudara, dalam cerita ini kalau kita lihat ya, sang owner kebun anggur ini jelas itu melambangkan Tuhan. Amin. Saudara, melambangkan Tuhan. Saudara, para petani di sini melambangkan siapa? Melambangkan para pemimpin agama sebetulnya dan umat Israel sejak zaman perjanjian lama. Nangkap nggak saudara kira-kira? Saudara, owner ini Tuhan, petani ini adalah
para pemimpin agama bangsa Israel sejak zaman perjanjian lama. Yang intinya Tuhan Yesus melalui cerita ini, Tuhan Yesus pengen bilang, Israel, kalian Israel itu dipercayakan oleh Tuhan. Apa? Tanah. Tuhan kasih kalian tanah. Tuhan kasih kalian berkat. Tuhan kasih kalian banyak berkat. Dan Tuhan sebetulnya ingin dengan berkat-berkat yang kalian dapat itu, kalian hidup memuliakan namaku. Saudara, itu yang sebetulnya Tuhan ingin sampaikan di sini. Nah, saudara-saudara kita yang sekarang ini, saudara kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga ibarat adalah para petani ini. Kita dipercayakan oleh Tuhan banyak berkat. Saudara, pekerjaan yang engkau punya saat ini berkat Tuhan atau tidak? Berkat Tuhan atau tidak, saudara? Pekerjaan yang engkau miliki sekarang ini. Keluarga yang engkau miliki sekarang ini, itu berkat Tuhan atau tidak? Atau berkat Tuhan? Kalau iya, coba angguk-angguk lagi kepalanya, saudara. Berarti artinya semua yang kita punya saat ini, itu adalah Tuhan berikan berkat, Dia percayakan kepada kita. Dan saudara, ketika Tuhan itu mempercayakan berkat, itu tidak saudara, berkat itu tidak pernah berhenti hanya kepada diri kita saja. Saudara, ketika Tuhan itu mempercayakan berkat pada kita, Tuhan ingin dengan berkat yang kita punya, itu harus kembali lagi kepada kemuliaan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Kita buat nama Tuhan harum di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, itu tujuannya. Saudara, Israel gagal di sini. Ya, gagal. Kita lihat yang terjadi adalah sebaliknya. Dari cerita ini, para petani itu tidak mau memberikan hasilnya. Saudara, jelas sekali bahwa orang Israel itu tidak mau memuliakan nama Tuhan. Mereka cuma mau terima berkatnya dari Tuhan saja, tapi mereka nggak mau hidup untuk Tuhan. Mereka tidak mau hidup memberikan terbaik untuk Tuhan. Mereka hidup tidak membuat nama Tuhan harum bagi orang-orang sekitar. Mereka tidak jadi contoh, mereka tidak jadi teladan. Saudara. Maka Tuhan, melalui cerita ini, sang owner, dia kemudian utus hamba-hambanya untuk ingatin baik-baik sama si para petani itu. Nah, saudara, para hamba utusan ini sebetulnya siapa, saudara? Saudara, melambangkan para nabi atau hamba Tuhan. Ya. Saudara, yang sejak dalam zaman perjanjian PL, para nabi atau hamba Tuhan ini adalah Yeremia, Yesaya, begitu ya, Zakaria, begitu, Mika. Itulah orang-orang yang diutus Tuhan untuk mengingatkan, kalian udah salah, kalian udah nggak betul. Ayo kembali lagi ke jalan yang benar. Tetapi yang terjadi adalah justru mereka dipukul, mereka dihina, mereka dihajar. Saudara, yang dilempar batu itu adalah hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Saudara, padahal nabi-nabi ini mereka cuma meneruskan aja apa yang Tuhan sampaikan ke mereka. Tuhan, dia cuma meneruskan, dia jadi perantara saja. Tapi yang kena getah hamba Tuhan, saudara. Ya. Saudara, saya ngomong-ngomong soal ini ya, saya tuh nggak heran sih. Saya tuh nggak heran. Saudara, manusia yang sudah berdosa itu ya, memang pada dasarnya dalam hatinya itu nggak suka sama kebenaran. Nggak suka, saudara. Kebenaran tuh, saudara, kenapa? Mengusik hatinya. Ada nggak orang Kristen begitu? Ada, saudara. KTP pastinya. Karena saya yakin kalau orang Kristen yang betul-betul dia mau taat sama Tuhan, dia bisa buat salah. Tapi ketika dia diingatin sama Tuhan, dia akan, oke, aku salah. Dan dia membuka hatinya untuk dia mau mendengar. Tapi kalau orang Kristen yang KTP, saudara, ketika dapatkan dengar soal kebenaran, diingatkan soal kebenaran, dia nggak terima. Kebenaran itu terlalu mengusik hatinya, aku nggak bisa terima ini. Malahan yang terjadi bisa seperti itu tuh. Ya. Saudara, karena itu saya ya, sebagai hamba Tuhan, ya, saya itu sebetulnya udah siap gitu ya. Saudara, sejak saya itu lulus dari STT Saat, saya udah siap di dalam hati. Ketika saya menyampaikan kebenaran, ya, saya siap untuk ditolak, saya siap untuk dihina, saya siap untuk dicibir, saya siap untuk digosipin, saya sudah siap untuk semua itu. Saudara, kami para hamba Tuhan ini simple saja sebetulnya. Kami hanya meneruskan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sampaikan. Kami hanya meneruskan saja. Saudara. Itu saja, saudara-saudara. Hamba
Tuhan itu. Saudara, yang ditolak sebetulnya itu adalah Tuhan. Tapi yang kena getah hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, jadi ketika saya merenungkan nih, saya tuh begitu bisa memahami, mengerti bagaimana perasaan para nabi dalam PL. Saudara, itu betulan terjadi loh. Yesaya, Yeremia, Zakaria, Mika, itu betul-betul mereka dipukul, mereka disiksa, saudara. Hanya karena menyampaikan kebenaran saja. Saudara, gak enak sekali, saudara. Tetapi mereka, para hamba-hamba Tuhan ini, mereka tetap setia sama Tuhan. Mereka tetap setia sampaikan kebenaran meski dibenci. Dan itu yang jadi prinsip saya sekarang ini. Kalau saya dikasih pilihan, menyampaikan yang enak-enak, manis-manis, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi saya akan diterima semua orang. Atau pilihan satunya adalah menyampaikan kebenaran Tuhan apa adanya, tapi resikonya bisa ditolak. Oh, saudara, saya akan memilih yang kedua, saudara. Saya lebih milih, saya akan menyampaikan yang kebenaran Tuhan apa adanya. Kenapa? Karena saya hambanya Tuhan. Saya hambanya Tuhan, bukan hambanya manusia. Saudara, kita lanjut lagi ke sini ya. Yang menarik di sini dalam perumpamaan ini, saudara, kalau kita lihat, ownernya sabar banget. Saudara, itu hamba sudah dikirim yang pertama untuk ingatin baik-baik, ya. Saudara, tapi hamba itu apa? Dipukul kan? Dipukul, disakitin, dipermalukan, disuruh pulang dengan tangan hampa, tetap nggak mau bayar, saudara. Tapi apa yang dilakukan si owner? Dia kirim lagi hamba kedua. Hamba yang kedua juga sama, dipukul, dipermalukan, saudara, dihina. Habis itu apa yang dilakukan owner? Dia kirim lagi hamba yang ketiga, ingatin baik-baik. Saudara, ini ownernya baik sekali, sabar banget, saudara. Saudara, ini menunjukkan Tuhan kita seperti itu. Tuhan kita panjang sabar. Dia akan terus mengingatkan. Dia lebih memilih untuk mengingatkan, menyadarkan. Meskipun kadang-kadang yang diingatkan ini aneh auban gitu ya. Saudara, tapi owner ini betul sangat baik sekali. Saudara, agak lain kalau misalnya saya yang jadi owner di sini, saudara. Kalau saya yang jadi owner, ya, maka ketika hamba pertama yang saya utus itu dipukul kayak gitu, yang selanjutnya saya kirim bukan hamba lagi yang mengingatkan, tapi rentenir, tukang pukul yang bawa senjata. Bayar nggak lu? Bayar nggak lu? Gitu ya. Untung bukan saya yang jadi ownernya. Saudara, owner ini siapa tadi? Tuhan. Saudara, owner itu Tuhan terus memberikan kesempatan demi kesempatan. Nah, sampai hambanya yang ketiga diutus, itu masih tetap dipukul dan disuruh pulang dengan itu sudah hamba yang ketiga loh, saudara. Setelah hamba ketiga, habis itu ngapain? Habis itu gimana? Harusnya apa, saudara? Harusnya kirim tukang pukul aja ya, saudara. Tapi enggak, dia kirim anaknya, saudara. Ya, kita lanjut baca ya di ayat 13 sampai 15. Satu, kita buka lagi semuanya, ayat 13 sampai 15, sama-sama semua kita baca. Kali ini dengan lebih lantang kita bacakannya ya. 1, 2, 3. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Ayat 15. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Sampai situ dulu, saudara. Saudara, kalau baca kayak gini nih, gimana perasaan saudara kira-kira ya saya? Saudara, kalau jadi si owner deh, saudara yang punya kebun anggur itu, ya saudara kirim anak saudara, dipikir bahwa kalau anakku yang kukirim itu lebih bisa disegani, tapi saudara, anakmu dibunuh sama mereka, saudara. Gimana perasaanmu, saudara? Saudara, ini adalah puncak kasih daripada sang owner. Ini adalah wujud kasih yang tertinggi sebetulnya. Tetapi itu pun tidak dihargai. Saudara, anak di sini jelas adalah menggambarkan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus datang bukan dengan senjata, dia datang dengan kasih, dengan kelembutan, dengan kesabaran, dengan nasihat, dengan peringatan. Tetapi itu tetap tidak dihargai, saudara. Saudara, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara, jangan lupa bahwa Tuhan kita itu kudus ya. Tuhan kita itu nggak suka sama dosa.
nggak suka. Oleh karena itu ketika manusia pertama, Adam Hawa jatuh dalam dosa, mereka langsung diusir dari Taman Eden. Karena Tuhan nggak bisa melihat dosa. Dan Tuhan nggak suka dengan dosa yang seperti ini sebetulnya. Saudara, tetapi saudara, ketika manusia berulang-ulang kali mengecewakan Tuhan ya, diingatkan tetap keraskan hatinya. Saudara, Tuhan bisa nggak langsung saja binasakan? Terus binasa lu, bisa nggak saudara? Bisa. Tapi Tuhan nggak memilih melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Dia sayang, serius dia sayang sama kita. Dia memilih untuk mengingatkan dengan lembut karena dia lebih pengen kita itu bertobat daripada kita itu binasa. Dia pengen kita selamat daripada kita itu hancur. Karena itu Tuhan dia terus berikan kesempatan itu again and again and again. Saudara, bahkan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 ya, dikatakan gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita sedang jahat, sejahat-jahatnya, waktu kita berdiri dengan muka yang menentang Tuhan, kita lagi jahat sejahat-jahatnya, dikatakan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Saudara, kasih Tuhan begitu besar untuk kita, saudara. Tapi saudara jangan salah sangka di sini. Allah itu mengasihi kita, ya. Allah mengampuni kita, ya. Tetapi selalu dengan satu tujuan, agar kita itu bertobat, berubah. Saudara, Tuhan Yesus dia berkata di dalam Lukas 5 ayat 32, dia berkata gini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, ya. Aku datang untuk memanggil orang berdosa. Tapi saudara lihat kelanjutannya. Apa saudara? Supaya apa? Mereka bertobat. Coba sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ini ya. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk, belum kompak. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang supaya mereka bertobat. Saudara, itulah tujuan ketika Tuhan Yesus dia mengasihi kita, dia mengampuni kita, agar kita bertobat, saudara. Dan memang sebetulnya itu yang pasti akan terjadi ketika kita itu sudah mendapatkan pengampunan Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan kasih Tuhan Yesus, kita pasti akan mengalami perubahan dalam hati kita. Saudara, itu pasti. Saudara, ada banyak orang yang saya lihat, yang saya saksikan, termasuk diri saya sendiri. Awalnya kami ini orang-orang yang suka banget buat dosa. Kami enjoy sama dosa, saudara. Itu sebagai bagian daripada penghiburan, itu sebagai bagian entertainment, hal-hal yang menyenangkan, saudara. Awalnya. Tetapi ketika kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kami sudah mendapatkan pengampunan Tuhan Yesus, ketika kami sudah merasakan kasih Tuhan Yesus, saudara, ada perubahan yang terjadi dalam diri kami. Saudara, hati kami jadi mulai gak suka sama dosa. Kami jadi lebih peka terhadap ada hal-hal dosa sekecil apapun itu. Kami jadi lebih peka sama itu. Saudara, ada kawan saya, dulu dia perokok berat, saudara. Ketika dia sudah mendapatkan kasih Kristus ini, dia betul-betul dalam sebuah ibadah itu dia bertobat, saudara-saudara, dia kemudian bisa tidak memegang rokok lagi. Dia tidak menghisap lagi, saudara. Saudara, saya secara pribadi, saya dulu adalah seorang yang cuek sekali, saudara-saudara. Saya tuh orang yang kurang peduli dengan orang-orang di sekitar saya. Ya lu gua lah gitu ya. Ya urusanmu lah, ya kan ya. Itu saya dulu, saudara. Tapi ketika saya udah percaya Kristus, saya udah mengalami kasih Kristus, saudara, dalam hati ini tidak bisa tidak untuk tidak memperhatikan orang lain. Ya. Saudara, dalam hati saya ada muncul belas kasihan ketika saya datang melihat wajah-wajah orang. Saudara, ada perubahan itu, ada belas kasihan yang muncul di dalam hati. Dulu lagi, saudara, saya tuh ego saya, pride saya tuh tinggi, saudara. Tapi puji Tuhan sekarang makin ke sini, saudara, saya makin tidak nyaman dengan ego atau pride yang ada dalam diri saya. Dan saya makin ke sini, saya semakin nyaman untuk saya itu menyangkal pride saya. Semakin nyaman menyangkal ego saya. Dan saya bersyukur sama hal itu, saudara, cowok, saudara ya. Saudara namanya laki-laki lah.
Apa yang paling dikejar, saudara? Harga diri, betul tidak, saudara? Ya, saudara, pride itu nomor satu, itu ego itu. Lu boleh lu melakukan banyak hal, tapi lu tolong jangan tidak menghargai saya. Nah, cowok, saudara, ya. Tapi makin ke sini, saudara, saya bersyukur karena saya kemudian bisa merasakan bahwa saya tidak nyaman dengan hati, dengan pola hidup yang seperti itu, saudara. Itu sebabnya saya, saudara-saudara, ini kalau saya yang sekarang ini ya, saudara, ya, misalnya ada orang-orang yang menghina saya, misalnya nih, ya. Di sini nggak ada harusnya, ya, saudara. Menggosipin saya misalnya, ya, mencibir saya misalnya. Saudara, saya yang sekarang ini, Robin yang sekarang ini sudah lebih bisa menerimanya daripada Robin yang beberapa tahun yang lalu. Lebih sulit, saudara, untuk menerima itu, saudara. Tenang, saudara, saya tidak akan membalas. Saya datang sama Tuhan, saya lebih punya kekuatan untuk saya bisa mengampuni. Saya lebih punya kekuatan untuk bisa menerima kembali. Saudara, itu perjalanan yang tidak mudah. Tetapi itulah yang terjadi, saudara, dalam diri saya, yang saya bisa saksikan pada saudara sekalian di sini. Gitu ya. Bahwasanya ego atau pride itu tidak sepenting itu lagi untuk saya secara pribadi. Saudara, gak mungkin saya ceritain satu-satu ya, dari teman-teman saya, dari orang-orang yang saya kenal, apa yang perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Saudara, tapi yang pasti terjadi adalah ketika kita sudah mendapatkan kasih Kristus itu akan mengubah hati kita. Jadi, saudara, kalau ada seorang yang Kristen, ya, ada seorang Kristen, dia ibadah, dia melayani Tuhan. Tetapi kok rasanya hatiku ini tidak pernah berubah ya? Kok rasanya hatiku ini sama-sama saja? Aku masih tetap enjoy berbuat dosa, aku masih senang berbuat dosa, perkataan yang menyakiti orang itu fine-fine aja buat saya. Dan kemudian ketika diingatkan, kita menutup hati kita rapat-rapat. Kita nggak memberikan celah firman Tuhan masuk. Saudara, kalau seperti itu yang terjadi, artinya apa, saudara? Artinya kita tidak menghargai Tuhan. Dan kalau kita sudah tidak menghargai Tuhan seperti itu, maka ayat 16 sampai ayat 18 inilah yang akan terjadi, yang akan datang menimpa kita. Saudara, kita baca ayat 16 yuk, sampai 18. 1, 2, 3. Lebih keras ya, 1, 2, 3. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, dia akan remuk. Ini yang akan terjadi, saudara, menimpa orang-orang yang setelah diingatkan Tuhan berkali-kali, tetapi tetap mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Sebetulnya ayat 16 sampai ayat 18 ini sudah terjadi, saudara. Sudah terjadi di zaman sekarang ini ya. Tapi di zaman Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ini, itu belum terjadi. Sekarang ini sudah terjadi. Saudara, Israel itu dulu umat Allah, bangsa pilihan Allah, Israel. Ya. Saudara, tapi karena Israel ini Budhiao ya, mereka keraskan hatinya sama Tuhan, diingatkan berkali-kali nggak mau dengar, tetap mereka nggak mau berubah. Maka saudara, pada tahun 70 Masehi, saudara, tahun 70 Masehi, itu kira-kira 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga itu kira-kira tahun 30-an Masehi. Kira-kira 40 tahun setelahnya, kota Yerusalem, ibu kotanya itu, saudara, dikepung sama tentara Romawi. Kemudian apa? Dihancurkan, dibakar habis. Bait Allah yang kebanggaan itu juga dihancurkan oleh tentara Romawi. Sejak saat itu, orang-orang Yahudi Israel, mereka tidak pernah punya tanah lagi. Mereka tersebar ke luar negeri, paling banyak ke Eropa, saudara. Mereka nggak punya tanah lagi, saudara. Sampai kapan? Tahun 1900-an, udah dekat sama zaman kita. Saudara, tahun 70
sampai tahun 1900, itu lama nggak saudara? Lama tuh, dari zaman dekat-dekat zaman Tuhan Yesus sampai dekat-dekat zaman kita. Itu Israel tidak punya tanah. Mereka hidup di negara orang lain sebagai diaspora. Itu dengan bantuan kerajaan Inggris lah, tahun 1900-an baru mereka bisa kembali lagi ke tanah yang sekarang ini. Gitu ya. Saudara, Tuhan sudah gitu sabar sama mereka. Sudah begitu kasih kesempatan demi kesempatan kepada Israel. Tetapi Israel tetap mengeraskan hatinya. Mereka tidak menghargai kasih Tuhan itu. Ya, Tuhan hukum loh, saudara. Tuhan hukum. Dan sekarang yang memegang hak umat Allah itu bukan Israel lagi. Saudara, saya ulang nih, penting saudara kita ingat ya. Israel yang sebagai nation itu sekarang bukan umat pilihan Allah lagi. Lalu umat pilihan Allah apa sekarang? Sama-sama katakan, Kristen. Saudara, umat pilihan Allah sekarang bukan nation lagi, tetapi adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari segala nation, dari segala bangsa. Inilah umat pilihan Allah sekarang, yaitu Kristen. Kita. Hari ini saudara, Tuhan menunjukkan wajahnya, kasihnya, secara total anugerah. Tuhan berikan itu full sama kita. Dia berikan semua anugerahnya, penyertaannya, itu kepada kita, umat pilihannya. Tuhan akan terus mengingatkan kita, bahkan Allah Roh Kudus ada di dalam hati kita, yang setiap hari akan terus mengingatkan kita. Saudara, penting untuk kita itu betul-betul apa? Saudara, janganlah kita menyia-nyiakan anugerah Allah ini. Saudara, mari kita menghargai anugerah Allah ini. Saudara, jikalau kita berkaca dari apa yang dialami oleh umat yang sebelumnya, yaitu Israel sebagai nation, ketika mereka terus mengeraskan hatinya, maka yang kemudian datang kepada mereka bukan nasihat lagi, tetapi adalah hukuman. Saudara, tenang saja, karena Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita terus melakukan dosa, terus di jalan yang salah. Tuhan akan terus ingatkan kita setiap hari. Untuk yang masih sekolah, Tuhan akan terus ingatkan kita, jangan nyontek ya. Jangan nyontek, jadilah contoh buat orang-orang di sekolahmu. Engkau nyontek sekarang, engkau tidak setia dalam hal kecil, maka engkau juga pasti tidak akan setia dalam hal besar. Engkau hari ini nyontek di sekolah, engkau waktu kerja nanti, engkau akan jadi orang yang tidak jujur juga di dalam pekerjaanmu. Tuhan akan terus ingatkan kita setiap hari, hidup kudus. Jangan engkau kecanduan sama minum-minuman keras yang merusak tubuhmu. Dan ada banyak kecanduan-kecanduan lain. Tuhan terus ingatkan kita itu saudara setiap hari. Jujurlah dalam pekerjaanmu. Memang gak ada orang yang bisa tahu, lu bisa kok, lu main slip-slip dikit tuh bisa. Memang bisa kok, atasanmu gak tahu, bisa saudara. Tapi Tuhan tuh akan terus ingatkan kita setiap hari saudara, jujurlah. Tuhan juga akan terus mengingatkan kita, ampunilah mereka yang bersalah itu. Jangan engkau simpan dendam kepada mereka. Kasihi mereka kembali. Tuhan akan terus ingatkan. Jangan engkau cakap kotor. Jangan engkau maki-maki orang. Muliakanlah Tuhan dengan mulutmu. Muliakanlah Tuhan dengan bibirmu itu. Pakai mulutmu itu, kau di gereja kau memuji Tuhan. Maka kau di luar gereja, kau juga sama, kau harus memuji Tuhan. Tuhan akan terus mengingatkan kita setiap hari. Saya minta pemusik sekarang boleh maju ke depan. Saudara, kalau Tuhan masih ingatkan kita, itu artinya Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan masih sayang sama kita. Saudara, saya berikan kita waktu sebentar untuk kita mencerna lagi ya, apa yang kita dengar dalam khotbah dari tadi awal sampai sekarang ini. So, pelan-pelan kita cerna. Sembari kita mungkin bisa mengoreksi hati setiap kita di hadapan Tuhan.
Saudara, apakah saudara masih bisa dengar teguran Tuhan, nasihat Tuhan? Kalau saudara masih bisa dengar itu kabar baik untuk saudara. Saudara, satu hal yang saya takutkan adalah ketika saya tidak bisa mendengar lagi nasihat atau teguran dari Tuhan. Ketika saya berbuat dosa, tapi nggak ada lagi yang mengingatkan saya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena hati saya sudah menutup terlalu rapat. Sudah seperti batu. Sehingga setiap firman yang mau coba masuk tuh langsung mental keluar. Saudara. Saudara, puji Tuhan kalau saudara masih bisa mendengar nasihat teguran Tuhan. Karena kalau nasihat itu masih saudara dengar, artinya Tuhan masih beri kau kesempatan. Tapi kalau nasihat itu saudara sudah gak bisa dengar, mungkin yang akan datang selanjutnya bukan nasihat lagi, hukuman yang keras. Dan itu yang saya gak ingin itu terjadi pada kita, dan tentunya Tuhan juga gak ingin itu terjadi kepada setiap kita. Saudara, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, Bapa, sentuhlah hatiku. Ampuni aku kalau selama ini mungkin sadar gak sadar aku mengeraskan hatiku, Tuhan. Saudara ngomong secara pribadi kepada Tuhan. Dia mengasihimu. Engkau bisa duduk di tempat ini sekarang dengar firman-Nya karena Tuhan mengasihimu. Dia mau engkau dengar khotbah hari ini. Buka hatimu saat ini kepada Tuhan, saudara. Izinkan Tuhan masuk ke dalam hatimu. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, saya ajak kita taruh kedua tangan kita di dada kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan pada Tuhan, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir. Pernah berhenti. Mari kita nyanyikan refnya bersama-sama. Katakan, Bapa, sentuhlah hatimu. Bapa, sentuh hatiku. Jadikan ini doamu. Doamu yang tulus, yang sungguh pada Tuhan. Dia terus berikan kau kesempatan. Dia sayang pada engkau. Dia akan terus mengingatkan engkau. Terimalah dia dalam hatimu.
buka hatimu untuk Dia. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, biarlah firman-Mu kami terima dengan lembut dalam hati kami. Kami sungguh-sungguh mau mendengar dan menerimanya. Kami tidak khawatir karena Engkau akan terus mengingatkan kami setiap hari ya Tuhan. Ketika kami salah langkah, Engkau akan mengingatkan kami. Maka ketika Engkau mengingatkan kami di dalam hati kami melalui orang lain, melalui hamba Tuhan, melalui khotbah, kami terima dengan lembut, kami terima dengan tulus. Terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami, sembah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Contoh Robin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar, kiranya kita aminkan, bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mau siapkan hati kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus, namamu indah, Kau dikasih hatimu. Seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yesus, namamu
menyenangkan-Mu lewat tutur kata kami, ketika kami di tempat kerja, kami di sekolah. Sikap kami yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu. Allah Roh Kudus, mampukanlah kami. Terima kasih Tuhan, kami saat ini mau berdoa ya Tuhan untuk pasien di tempat ini, Diakon Morris Siburian, ada batu empedu. Sudah 2 hari menderita sakit ini dan sedang dirawat inap. Ya Bapa, kami mohonkan kesembuhan dari Engkau. Mohon Tuhan Engkau memakai setiap peralatan medis, pengobatan. Engkau beri hikmat dan ketelitian kepada dokter, suster di tempat ini, di Murni Teguh, agar dapat memulihkan, menyembuhkan kembali pasien ini ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk jemaat kami yang sedang lemah tubuh, kiranya Engkau yang boleh menguatkan juga melalui setiap obat yang dikonsumsi itu Tuhan pakai dapat menyehatkan kami kembali. Kami juga terus menyerahkan untuk jemaat-Mu yang dalam pekerjaan ada pergumulan, tantangan yang dihadapi, tetapi kami bersyukur karena kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang bisa membuka jalan. Tuhan, berikanlah hikmat pada kami, jalan-jalan yang kami gak pernah kepikir sebelumnya. Tuhan, beritahukan pada kami sehingga kami tahu kemana kami melangkah, dan itu boleh memberikan satu solusi yang terbaik dari Tuhan. Makasih Tuhan, kami saat ini mau bersatu hati berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Nigeria. Ya Tuhan, mereka mengalami penderitaan yang dahsyat. Orang-orang Kristen di sana mengalami, mereka dikejar, diburu. Sudah ada lebih dari 52.000 orang Kristen yang dibunuh di sana Tuhan. Ya Tuhan, mereka adalah saudara-saudari kami juga. Mereka adalah umat-Mu, umat pilihan-Mu. Tapi mereka sedang mengalami penderitaan yang hebat. Tuhan, mohon Kau berbelas kasih. Engkau berikan jalan keluar. Engkau nyatakan kuasa-Mu pada mereka. Tuhan, lindungi mereka dari tangan-tangan orang-orang yang memegang senjata. Tuhan, jaga, lindungi mereka. Dan biarlah iman mereka boleh tetap kokoh. Mereka tetap semangat, tetap beriman tertuju kepada Tuhan. Meskipun penderitaan mereka hebat dan dahsyat. Tuhan, tolonglah mereka. Lindungilah mereka ya Tuhan. Untuk misionaris-misionaris, Engkau juga lindungi mereka. Agar mereka boleh tetap semangat, tetap dengan kekuatan mereka menyampaikan, memberitakan Injil. Ya Tuhan, juga ada banyak orang-orang Kristen di tempat lain yang mungkin termasuk di negara kami yang dihalang-halang untuk bisa beribadah. Mohon Engkau berbelas kasihan juga pada mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami, orang-orang Kristen gereja yang bisa dengan nyaman beribadah sama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami tidak menjadi merasa biasa-biasa saja. Tapi iman kami boleh tetap semakin hidup. Kami boleh semakin semangat, bersyukur ketika kami bisa beribadah. Tidak dikejar, tidak diburu. Itu justru kami mau betul-betul memakai kesempatan ini, menghargai kesempatan ini untuk lebih lagi memuji Tuhan, lebih lagi beribadah sama Tuhan. Dan iman kami semakin bertumbuh ya Tuhan. Tuhan, biarlah iman orang-orang Kristen, khususnya Gereja Kristen Kalam Kudus, seluruh Indonesia termasuk kami orang-orang Kristen di BCS ini, kami boleh semakin semangat untuk beribadah kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa permohonan kami ini. Dan inilah persembahan, kiranya Engkau yang boleh berkenan menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami satu hati kami berdoa. Amin. Kita pujikan doksologi, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, hidupmu kepada Dia. Sebelum kau pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan mau berikan berkat-Nya kepada engkau. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa, damai sejahtera yang tiada berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa memberkati dan memimpin hidupmu mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh terlebih dulu. Happy Sunday, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, silakan boleh kasih jabat tangan ya, kanan kiri depan belakang, katakan Happy Sunday, selamat hari Minggu. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di sini? Silakan, jikalau ada yang baru pertama kali hadir, berkenankah boleh bangkit berdiri, jikalau ada yang pertama kali hadir ibadah ini. Tidak ada ya, semua sudah pernah hadir sebelumnya ya. Oke, baik, silakan boleh next. Ibadah kita minggu depan, kita lanjut ya, dalam perikop selanjutnya, temanya adalah jawaban bijaksana Yesus. Ini masih ada hubungannya dengan orang-orang ahli Taurat itu. Ya. Contoh Suryanto ya dari GMI Gloria yang akan menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Next. Ya, saudara, ini yang daftar masih sedikit sekali dari jemaat kita. Kayak nggak sampai berapa itu ya? Kayak nggak sampai 6 ya kayaknya ya, masih sedikit sekali saudara ya. Jadi saya mengajak saudara-saudara untuk ikut yuk di dalam seminar ini. Ya, Google Form-nya sudah saya kirim ke grup, nanti saya kirim lagi saudara ya.
Saudara, biasanya kan saya yang jemput bola ya, saya chat satu-satu, ikut gak gitu saudara ya. Kali ini coba deh saudara sendiri yang isi Google Form-nya saudara. Saudara bisa isi Google Form kan? Tapi kalau yang nggak bisa isi Google Form ya udah nggak apa-apa, saya bantu isikan lah saudara ya. Oke, jadi saudara, ini seminar tentang marketplace discipleship. Saudara, pemuritan di tempat kerja nih, ya, pemuritan di tempat kerja, di sekolah, gitu ya. Kita akan belajar sesuatu yang penting di sini. Pendeta Teddy Huang ini pembicara yang bagus ya profilnya, yang memang menguasai bidang ini. Saudara, mari kita sama-sama mau daftar ya, sama-sama kita mau hadir. Hari Sabtu tanggal 25 Oktober ya, jam 5 sore sampai selesai. Oke? Disediakan makan malam saudara-saudara, karena itu perlu daftar ya. Next. Saudara, kabar sukacita bahwa saudara kita Stephen dan Jennifer akan melangsungkan pernikahan ya. Mereka akan married itu pada hari Rabu tanggal 15 Oktober ya 2025, which is tinggal beberapa hari lagi. Saudara, mari kita sama-sama sebagai jemaat kita dukung di dalam doa. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati semua persiapan itu. Stephen di situ saudara. Ya, kita berikan tepuk tangan sebagai support. Ya, Tuhan yang memberkati semua persiapan sampai hari H nanti dan setelahnya juga. Oke, next. Harap saudara memperhatikan untuk jadwal pelayanan ini. WL, pianis, ya, basis, gitaris, ya, sampai multimedia. Oke, next. Persembahan ya minggu lalu dari kebaktian umum, sekolah minggu, dan persepuluhan. Next. Dan ini kehadiran jemaat minggu lalu. Baiklah, demikian saja warta. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.